warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Apa kabar semua? Semoga tetap baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya Nur Fajriani kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Ngobrol Virtual. Dan di Ngobrol Virtual kali ini, di seri kali ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial dengan Dr. Muhammad Ruslin, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Saya sapa dulu kalau begitu. Halo dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik-baik. Dan semoga semua Tribuners tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini ya. Ya, amin, amin. Nah, tahan dulu dok. Kita mau ingatkan dulu kepada Tribuners ini di rumah dan dimanapun saja berada, tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, Tribuners, di episode kali ini, di seri kali ini, Tribun Ngopi seperti pamflet yang sudah tersebar di sosial media, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, tema kita hari ini adalah Dies Natalis ke-38 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Dan kita akan mengkepoi. Siapa nih yang suka kepo-kepo? Yang suka kepo, kita akan kepo tentang FKG Unhas yang bakal berulang tahun ke-38 bersama dengan Dekan Dr. Ruslin. Baik, langsung saja ke Dr. Ruslin. Dok, di mana ini posisinya dok? Alhamdulillah, saya sekarang di fakultas. Lagi di fakultas dok? Ya, oke, baik. di Tamalan Rea ya. Tamalan Rea. Mungkin ini dok, banyak mahasiswa calon-calon yang SNPTN ini kepo-kepo sudah nonton pasti nih dok. Yang bisa mau masuk FKG dia lewat SNPTN, SBMPTN. Nah harus dulu komen-komen nanti di YouTube ya guys, nanti dijawab sama Dr. Ruslin. Baik dok, seperti tema hari ini dok, Dies Natalis ke-38 FKG Unhas. Nah langsung saja dok saya bertanya ke intinya, ini tema tahun ini apa sih dok? Kalau boleh tahu. Ya, jadi tema kita tahun ini dalam rangka Dies Natalis FKG Unhas dengan usia yang ke-38 itu khusus karena saat ini kita didera oleh suatu keadaan yang kritis, tapi kita tetap harus tegar, kita harus tetap bergerak, dan kita harus tetap berinovasi dan melakukan segala usaha sehingga tidak ada yang tertinggal. Jadi kita mengambil tema adaptasi dan inovasi di masa pandemi. Adaptasi dan inovasi di masa pandemi. Ya. Makna dibaliknya dok, makna dibalik selain tadi yang dokter jelaskan mungkin. Ya, jadi ini keadaan begitu cepat. Kita dengan adanya pandemi COVID-19 itu keadaan begitu cepat dibalik. Tadinya kita bebas kemana saja, tidak pakai masker, tidak perlu mengatur jarak, kemudian tidak perlu sering cuci tangan. Tapi ternyata dengan adanya pandemi ini, untuk bisa survive, kita harus adaptasi. Karena kalau kita tidak adaptasi dengan kondisi saat ini, nanti kita ketinggalan dan bisa saja kita kena suatu wabah dan didera oleh wabah ini dan tidak bisa bertahan. Jadi kita harus cepat adaptasi supaya kita survive, bisa bertahan di masa ini. Nah, untuk bisa bertahan di masa ini kita harus berinovasi, tidak bisa tinggal diam. Kita bisa bayangkan akhir 2019 sampai dengan Maret begitu cepatnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia sampai ke Makassar, kita didera oleh pandemi ini. Nah, dengan tidak melakukan inovasi, kita akan ketinggalan dan kita bisa kena musibah ini lebih jauh. Betul dok. Ya. Baik, itu tadi dia Tribuners tema yang makna dari tema yang telah disebutkan oleh Dr. Ruslin. Nah, dok, tapi tentunya yang kita ingin tahu juga nih, kan sudah tersebar nih, sudah banyak yang tahu ternyata di luar sana. Bahkan saya masukkan ke Instagram pribadi saya banyak yang komen, oh ulang tahun FKG Unhas, gini-gini sudah ke ini dok. Cuma orangnya belum tahu nih kapan sebenarnya ulang tahunnya, tepat kapan, hari apa, tanggal berapa ulang tahunnya dok? Ya, jadi Dies FKG Unhas itu sebenarnya ini Dies untuk fakultas ya. Karena untuk program studi pendidikan dokter gigi itu sejak tahun 69. Wih, lama ya dok. Tahun 69 itu kita di Fakultas Kedokteran. Jadi masih sebagai program studi. Di Fakultas Kedokteran kita sebagai program studi tahun 69. Berkembang tahun 83 itu kita sebagai fakultas, berdiri sebagai fakultas. Nah, dengan berdirinya sebagai fakultas itu di bulan Februari
itu adalah pada usia yang ke-38. Jadi kalau hitung-hitung ini sudah lebih dari dewasa ya, sudah hampir menginjak peradaban usia dekade ke-40, itu sudah lebih, istilahnya sudah lebih mapan. Iya, betul dok. Jadi tepat ulang tahunnya tanggal berapa dok? Kan 69 tadinya. 23 Februari 2083. Oh, 83. 23 Februari 83. 1983. 23 Februari. Ya. Itu Tribuners yang bertanya-tanya nih, sebenarnya kapan sih kok sudah mulai nih ada pamflet tersebar padahal sebenarnya belum ulang tahun. Nah, ini jawabannya adalah 23 Februari ulang tahun FKG Unhas. Nah, kalau rangkaiannya dok, rangkaiannya itu dimulai dari kapan sampai kapan nih dok? Ya, jadi rangkaian kegiatan kita ini mulai minggu lalu, dan hari tadi kita sudah mulai juga dengan memulai suatu kelas inspirasi volume pertama. Tadi pagi kita sudah memulai, dan itu sampai nanti tiap minggu ke depan itu sampai ada volume ke-6. Itu kelas inspirasi. Nah, di mana di kelas inspirasi ini kita mengajak, kami punya beberapa alumni dan kolega yang pernah bergelut di bidang kedokteran gigi, tapi istilahnya mereka itu out of the box. Tadinya misalnya kayak pembicara hari ini itu Tina Talisa, beliau itu tadinya kuliah di FKG Unhas, FKG di Unpad, kemudian beliau sampai koas, kemudian beliau mengambil ke entertain, kemudian beliau ke masalah belajar tentang suatu industri entrepreneur, kemudian beliau masuk ke dunia broadcast, kemudian dunia yang agak berbeda dari seperti biasanya. Mereka ternyata selama ini juga dia punya usaha tetap bergelut di bidang kedokteran gigi walaupun nggak sampai menjadi dokter gigi. Bahkan beliau itu sampai ambil master ilmu komunikasi, dan itu mereka punya dua-duanya. Jadi ini hal yang menurut saya harus kita lihat ke depan, bahwa kita harus bergerak dimanapun yang masyarakat butuhkan. Iya. Ya. Jadi dia dari FKG terus ambil master lainnya lagi dok, jurusan lainnya lagi. Ya. Aduh. Nah, begitu pula beberapa di volume kedua, volume ketiga, beberapa yang kami hadirkan itu alumni FKG Unhas yang dokter tapi punya juga tempat pekerjaan lain. Misalnya ada yang jadi anggota dewan di provinsi, di daerah, kemudian ada yang menjadi dokter gigi, kemudian mengambil spesialis, kemudian mengabdi di daerah dan menjadi dokter teladan. Nah, itu kan yang harusnya seperti itu, tidak semata-mata mencari materi. Iya, betul dok. Tapi berusaha berbuat yang bisa lebih banyak pengaruhnya ke masyarakat, sehingga dia sebagai dokter gigi bisa mengubah suatu asumsi, persepsi tentang kesehatan gigi dan mulut melalui suatu kebijakan, misalnya kalau dia menjadi anggota dewan. Nah, mungkin seperti itu. Iya. Betul sekali dok. Ini sudah banyak juga saya lihat dokter-dokter gigi yang juga jadi motivator dan lain-lain. Jadi bukan hanya sekedar jadi dokter gigi di rumah sakit, tapi juga dokter Roslin sebagai dekan FKG juga mau kalau mahasiswanya ke depan bisa berinovasi, bisa menembus berbagai ruang, bukan hanya bagian medis tapi juga di dunia lainnya. Maksudnya dunia Tribuners, nanti Tribuners pikirnya dunia lain apa gitu. Jadi betul. Di bidang lainnya gitu Tribuners. Ya. Oke. Dok, kalau perbedaan nih, selanjutnya pertanyaannya nih dok, kalau perbedaan ulang tahun atau Dies Natalis Unhas tahun ini sama tahun sebelumnya itu apa dok? Misalnya dari segi virtualnya, kemudian mungkin dokter tahun ini ingin menekankan apa dan lain-lain. Ayo dok, silakan. Ya, jadi memang seperti saya ulang kembali ya, bahwa tadi itu kita harus tidak hanya menciptakan dokter gigi yang betul-betul jadi dokter gigi, berpraktek tiap hari, tapi justru membangkitkan istilahnya entrepreneurship di bidang kedokteran gigi. Ke depan mungkin dia buat suatu usaha bidang alkes misalnya, atau bikin suatu usaha bidang tentang klinik atau perumah sakitan. Nah, ini kan bisa istilahnya lebih membangkitkan, memperlihatkan sumbangsi yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kita hanya berpikir praktek pribadi atau menjadi dokter gigi tok saja, jadi PNS saja misalnya, itu kan masih terlalu istilahnya belum terlalu impact-nya terlalu luas.
Nah, kita berharap ke depan alumni-alumni kita itu punya motivasi, punya inovasi yang lebih jauh sehingga bisa lebih banyak orang merasakannya gitu. Nah, seiring dengan yang sekarang yang kami lakukan ini, dengan adanya pandemi ini kita berinovasi. Dulu kalau misalnya Dies, FKG UNAS yang ke-37 sebelumnya itu kita lakukan secara offline. Ya, kita lakukan secara offline, kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan adanya pandemi ini bukan berarti Dies ini kita abaikan atau kita lewatkan begitu saja. Tapi justru dengan adanya kondisi seperti ini, kita melakukan Dies dengan nuansa hal yang baru. Nah, nuansa inovasi ternyata kita terbiasa sekarang dengan virtual. Anak-anak milenial sekarang justru senang dengan kegiatan-kegiatan yang berupa seperti sekarang podcast, kemudian senang dengan Tribuners seperti ini kan, lebih cepat, lebih update dan lebih menarik lah seperti itu. Nah, FKG UNHAS dalam rangka Dies Natalis yang ke-38 ini juga tidak mau ketinggalan, jadi kita melakukan suatu keadaan Dies Natalis yang hampir seluruh kegiatan itu kita lakukan dalam bentuk virtual. Ya, itu yang membedakan ya dengan Dies Natalis yang ke-37 sebelumnya. Baik, jadi sekarang kebanyakan lebih ke virtual, dan virtualnya ternyata bukan hanya, kalau misalnya offline misalnya dok, itu kan terbatas, hanya mungkin anak FKG, istilahnya Makassar FKG Tonji, atau orang-orang Unhas Tonji Kodong. Terus kalau yang lainnya juga mau sekarang itu ternyata lebih mudah. Jadi misalnya kayak tadi saya nonton loh dok, ada kelas inspirasi seperti yang tadi kelas inspirasi live di YouTube-nya Tribun Timur, ternyata semua juga bisa gabung, semuanya juga bisa bertanya, semuanya juga bisa menyaksikan gitu. Oke, baik dok. Selanjutnya dok, kalau untuk rangkaian acara Dies Natalisnya sendiri dok, apa saja? Misalnya kan dokter bilang dari pekan lalu nih, dari pekan lalu itu apa saja dok, dan sampai nantinya itu apa saja dok? Ya, jadi kita membuat suatu rangkaian beberapa kegiatan itu misalnya tweetbone konteks, ya konteks tweetbone, kemudian lomba video edukasi kesehatan gigi mulut. Kemudian kita buat lomba video kreativitas alumni kita libatkan juga di sini. Kemudian lomba video TikTok. Ini kan lagi juga ya. Ya, jadi silakan Tribuners kalau misalnya ada yang mau berpartisipasi silakan. Kemudian kita ada bentuk charity. Biasanya charity kan langsung ke lapangan nih. Tapi sekarang karena persoalannya pandemi, masih COVID, masih kita ada masalah COVID. Jadi kita buat charity dalam bentuk virtual. Dan ini seperti yang disampaikan tadi bisa lebih luas orang melihatnya, mengikutinya kan. Nah, kemudian kita buat temu alumni. Cuma temu alumninya bentuk virtual juga. Virtual juga, ya. Makanya virtual bukan berarti jarak kita terbatas, justru jarak akan semakin dekat dan bisa seluruh Indonesia, seluruh alumni-alumni FKG UNAS yang ada di luar negeri, yang lagi pendidikan, yang lagi bekerja bisa bergabung. Karena dengan kita lakukan dalam bentuk virtual. Kemudian kita akan mempersembahkan juga FKG dari masa ke masa. Jadi masa lalu harus selalu kita belajar dari masa lalu, sejarah kita harus belajar dan melihat supaya kita melihat apakah kita ini melakukan perkembangan, apakah kita melakukan suatu perubahan, dan perubahannya itu pasti kita selalu ingin ke arah yang lebih baik. Kemudian kita tadi seperti yang kami sampaikan ada kelas inspirasi supaya mahasiswa-mahasiswa FKG UNHAS atau teman-teman Tribuners yang mau masuk FKG UNHAS tahu tentang bukan hanya jadi dokter gigi seperti ini ya, bukan, tapi ada hal lain yang memang ke depan akan membuat menjadi dokter gigi yang lebih istilahnya siap bersaing ya, siap bersaing. Karena dokter gigi ke depan itu sudah terbuka, Asia, MEA, AFTA itu sudah terbuka persaingan, jadi kita harus kreatif, kita harus siap untuk bersaing. Kemudian kita melakukan juga virtual run. Jadi ada virtual run, kemudian ada virtual ride, karena ada bikers juga kan. Itu kita wadahi semua dalam bentuk semua kegiatan masuk dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis FKG UNHAS yang ke-38. Baik dok. Yang Tribuners sudah dijelaskan dari awal tadi, kegiatan-kegiatan virtual Tribun Timur, FKG, dan juga menggandeng Tribun Timur nih. Jadi kalau misalnya ada kegiatan virtualnya, Tribun Timur juga menyiarkan di YouTube channelnya Tribun Timur. Nah ini kan SNMPTN sudah dibuka waktu hari Senin kemarin. Nah tentunya yang menarik
yang tertarik untuk masuk FKG tentunya pasti mengkepoi banget nih tentang FKG Unhas, bagaimana dia natalisnya. Oke, Dok, tapi ini Dok, mau tanyakan juga kan saya TikTokers asik. Beberapa teman-teman juga banyak sekarang anak milenial. Ini lomba-lombanya mulai dari lomba twinball, lomba video kreativitas alumni. Alumni kan oke, orang alumninya, video edukasi kesehatan gigi dan mulut, TikTok dan lain-lain itu hanya untuk alumni sama FKG Unhas atau bisa ditawa Dok yang Tribuners dimanapun berada? Ya, itu ada sekarang di Instagram, DS Natalis FKG Unhas 38 itu ada Instagram. Saya pikir bisa masuk ke dalam Instagram untuk bisa bergabung ke dalamnya. Ya, ada kami buka dan itu terbuka secara umum di Instagram. Secara umum? Ya, di Instagram ya. Jadi siapapun bisa ikut ini lomba-lomba yang sudah disebarkan Dok, pamflet-pamfletnya? Ya. Oke, baik. Nah, Tribuners yang mau ikut lomba TikTok, baca persyaratannya. Persyaratannya itu ada di Instagram fkg.unhas. Aduh, saya sudah tahu ini Dok, Instagramnya fkg.unhas. Nah, di situ ada berbagai persyaratan di 4 lomba tadi yang telah dipaparkan oleh Dr. Roslin. Jadi silakan Tribuners yang ingin mengikuti lomba silakan. Oke, mungkin Dok kita tahan dulu, kita mau break dulu untuk beberapa menit dan Tribuners jangan kemana-mana, tetap di Tribun Ngobrol Virtual. Oke, sudah nih? Oh iya, Dok, banyak sekali pertanyaan. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke Tribuners, kembali lagi kita bersama saya Nur Fajriani dan juga narasumber istimewa saya, Dr. Ruslin, Muhammad Ruslin, yang dokter ini menyempatkan di waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk menyapa Tribuners, untuk menyampaikan agenda-agenda dan juga hal-hal terkait Dies Natalis. Nah Dok, saya ke YouTube dulu nih Dok, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul Dok. Untuk menyapa juga ini sudah banyak sekali, saya lihat sudah numpuk. Oke, Tribuners sabar. Yang mau bertanya juga silakan, bisa di YouTube-nya Tribun Timur. Nanti kami bacakan. Oke, baik. Pertama ada dari Gihovari, hadir. Waduh. Terus ada dari Mbak Tun, Assalamualaikum. Ami mantap Indosiar Rise, menyimak katanya Dok. Terus Habibi Welun. Mungkin Dok, kalau saya sebut namanya mungkin Dok, oh ini alumni saya, ini alumni FKG Unhas. Mungkin dia lagi menyapa. Terus ada dari Habibi Welun, katanya Assalamualaikum. Terus Firman Lee hadir, Sobat Antibody. Terus ada dari Jantung Hatiku. Waduh, nama YouTube-nya Jantung Hatiku. Purwerejo hadir dan nyimak. Wih, jauh sekali Dok. Dari Pulau Jawa juga menyaksikan. Terus ada Firman Lee juga ngopi sambil ngeteh. Terus ada dari Rudi Salam. Mantap FKG Unhas. Oke. Terus Semarang hadir Sobat. Waduh, dari Semarang juga hadir. Ini dari Welun. Mungkin Dok terkenal Welun Dok. Ini dari tadi komen-komen juga dari Semarang katanya. Selanjutnya ada dari Salam dari Kota Palopo katanya Dok. Terus Firman Lee, gimana nih soal adanya mutasi COVID? Duh, ini gimana ya Dok? Dijawab dulu atau mungkin di skip aja Dok? Soalnya udah sesuai tema nih. Gimana Dok mau jawab soal mutasi COVID? Mungkin di skip aja ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya ada dari
Mama Nungki Universitas Hasanuddin. Terus Hasrul Rusdi, salam dok, sukses untuk FKG Unhas. Terus mana lagi? Duh, ini kebanyakan salam-salam ini. Nitip-nitip salam dok. Bu Barunawati katanya mantap ngobrol virtualnya Pak Dekan andalanku. Wah, ini kalau sudah ada bilang Pak Dekan andalanku ini pasti mahasiswa FKG Unhas ini. Kalau Barunawati itu Profesor Barunawati. Ya, beliau itu dosen andalannya FKG Unhas. Maaf Prof. Saya kira mahasiswa. Maaf Prof. Prof Barunawati. Wow. Prof juga mantap. Nanti kapan-kapan Prof kita bisa ngobrol virtual bareng lagi nih Prof. Betul sekali, betul. Beliau profesor milenial. Ya, siap. Oh, kayaknya saya kenal deh, Dok. Yang ada komunitas yang di laut-laut itu ya, Dok? Salah satunya dia. Oh, iya. Dia itu profesor bidang radiologi kedokteran gigi. Kayaknya pernah deh saya ketemu sama dokter. Mungkin dokter kalau masih ingat wajah cantik Dok waktu datang ke FKG Unhas. Oke, selanjutnya ada dari Daya Hidayah. Assalamualaikum juga katanya, Dok. Udah banyak sekali yang menyapa dok. Terus ada ini dari Tribun Timur, khusus dari Tribun Timur ini dok. Salamnya katanya sukses dan semakin jaya FKG Unhas. Ada Denny Anggara, semakin sukses dan semakin asik FKG Unhas. Terus ada Wahid XTM, Assalamualaikum dokter. Dijawab dulu tahu salamnya dok. Banyak sekali tadi Assalamualaikum tidak dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada dua Denny Anggara katanya Assalamualaikum katanya dok. Tribuners mantap ya, keren. Banyak sekali dari Semarang, dari kota Palopo, dari Purworejo dan daerah-daerah Jawa lainnya ini, Semarang dan lain-lain menyapa dekan yang menjadi dekan FKG Unhas yang menjadi narasumber Tribun kali ini. Oke, Tribuners, sepertinya jawaban-jawaban belum masuk, tapi kebanyakan menyapa dan absen hadir dari Semarang lah, inilah itulah. Oke, dan mungkin yang mau bertanya silakan, kita nanti sebentar dokter jawab, tapi pertanyaannya harus terkait dengan Dies Natalis ke-38 FKG Unhas. Jangan pertanyaannya yang lewat dari itu ya, soalnya dokter Roslin mungkin tidak mau jawab Tribuners. Jadi pertanyaannya terkait Dies Natalis atau FKG Unhas. Baik, dok, kita lanjut lagi pertanyaannya dok. Nah, dengar-dengar dok katanya khusus spesial di Dies Natalis ke-38 FKG Unhas nanti bakal ada orasi ilmiah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Nah, hubungannya nih dok, dari FKG Unhas ke penanaman modal atau mungkin sambutannya dalam rangka apa dok? Mungkin bisa dijelaskan dok? Ya, terima kasih. Jadi saya sapa kembali ya para Tribuners. Terima kasih banyak atas ucapan selamatnya, sapa-sapanya. Sekali lagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini dan terus semangat dan terus menjadi Tribuners yang paling hebat dan paling mantap. Dan untuk kegiatan Dies Natalis FKG Unhas yang ke-38 ini, itu kita akan mendengar suatu orasi ilmiah dari Bapak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, itu Bapak Bahlil Laha Dalia SE. Kita tahu beliau ini entrepreneurship dan kita berharap ke depan mahasiswa-mahasiswa FKG Unhas, alumninya itu dokter gigi yang punya karakter bisa membangkitkan suatu usaha di bidang kedokteran gigi, dari bisa melakukan suatu entrepreneurship. Nah, ternyata di peta arah strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia itu termasuk penyaluran investasi ke arah kebutuhan infrastruktur keras maupun lunak. Yang dimaksud di sini seperti termasuk ke dunia kesehatan dan pendidikan. Nah, kita tahu di FKG Unhas itu orang selalu banyak mengatakan jangan kuliah di FKG Unhas karena butuh biaya yang besar. Kalau nanti sudah selesai jadi dokter gigi itu butuh biaya. Nah, kita berharap dengan adanya orasi ilmiah ini mungkin tahu ke mana arah kebijakan tentang kesehatan, tentang pendidikan, terutama dalam pengembangan modal dunia usaha. Mungkin nanti ada alumni-alumni kita yang bisa meng-create suatu inovasi usaha sehingga mereka bisa bikin misalnya usaha rumah sakit, industri klinik misalnya, sehingga dia bisa lebih memberikan impact lebih luas ke masyarakat tentang bagaimana kesehatan gigi dan mulutnya.
Nah, itu juga sebenarnya sejalan dengan indikator kinerja utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana diharapkan jumlah mahasiswa dan lulusan itu menjadi wirausaha lebih banyak. Jadi mereka lebih bisa mandiri. Nah, kalau sudah selesai jadi dokter gigi, dia langsung tancap gas, bikin suatu usaha misalnya klinik, panggil teman-temannya, ayo jalan bareng, bikin suatu klinik, melayani masyarakat. Nah, ini kami harapkan seperti itu. Dan juga itu sama dengan sasaran rencana strategis Universitas Hasanuddin, bahwa meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi yang sejalan dengan poin-poin peta tadi, arah kebijakan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Jadi kita ini mau membridging supaya lebih ke arah kita membangkitkan karakter-karakter minat mahasiswa FKG dan alumni nanti ke depan untuk lebih bisa berkreasi, membangun usaha yang lebih bisa mandiri sehingga bisa lebih cepat memberikan dampak kesehatan gigi dan mulut ke masyarakat. Mungkin seperti itu. Baik, jadi Badan Koordinasi Penanaman Modal tentunya ada juga keterkaitannya dengan dunia kesehatan, dan itu adalah harapan juga termasuk seperti tadi temanya. Tentunya ini menjadi harapan FKG Unhas sendiri agar mencetak alumni dan juga para mahasiswanya nantinya bisa juga bukan hanya pada profesi dokter gigi saja, tapi bisa sampai ke bidang-bidang lainnya. Baik dok, tapi orasi ilmiahnya ini kapan dok? Dan bisa tidak disaksikan nih sama Tribuners? Caranya gimana dok? Ya, nanti acara puncak kegiatan itu tadi kegiatan Diesnya hari hanya kan sebenarnya itu kita ulang tahun ke tanggal 22 ya. Saya rawat ya tadi 22 Februari 1983, jadi yang di tahun 2021 ini 22 Februari 2021 berarti kita ulang tahun yang ke-38. Untuk kegiatan puncak Dies nanti kita akan lakukan pada tanggal 28 Februari hari Minggu, dan kita harap para Tribuners bisa bergabung lagi untuk mengetahui nanti orasi ilmiah dari Bapak Kepala Badan Penanaman Modal Indonesia. Tayangnya tayang di Tribun Timur juga kan dok? Ya, so pasti kita akan tayangkan di Tribun Timur biar lebih banyak tahu dan lebih banyak mengenal FKG nanti ke depannya. Oke, baik. Nah, Tribuners ini yang apalagi nih calon-calon mahasiswa baru nih yang sudah mau sekali sini, sudah membara semangatnya untuk masuk FKG Unhas, jangan lupa saksikan di puncak ulang tahun FKG Unhas ke-38 itu nanti tanggal 22 Februari. Nanti ada orasi ditayangkan juga di YouTube channel Tribun Timur. Oke, baik dok. 28 ya? 28, oh ya, 28, ya, tapi ulang tahunnya 22 Februari. 22 Februari, ya oke. 28 Tribuners, saya ralat lagi nih, 28 nanti orasi ilmiahnya tayang di YouTube channel Tribun Timur. Oke, dok, sedikit lagi agak keluar nih dari Dies Natalis nih, kita ke FKG Unhasnya nih lagi. Dok, FKG Unhas, total mahasiswanya ada sekitar berapa sekarang nih dok? Ya, kami total mahasiswa saat ini antara kita untuk tingkatan di pendidikan dokter gigi itu ada tingkatan sarjana, kemudian ada tingkatan profesi koas. Koas. Ya, kemudian kita ada magister, kemudian ada program pendidikan dokter gigi spesialis, ada 6 bidang spesialis. Itu totalnya kami sekarang mahasiswa hampir 1.900 sekian. 1.000 mahasiswa ya, FKG Unhas. Waduh, mantap. Itu yang tadi dok, yang ke spesialis-spesialisnya itu apa saja dok yang ada di FKG? Mungkin bisa dikenalkan juga kepada Tribuners. Ya, saat ini FKG Unhas itu kita mengampu ada 6 program pendidikan dokter gigi spesialis. Program pendidikan dokter gigi spesialis bidang gigi palsu, prostodonsi, program pendidikan dokter gigi spesialis bidang perawatan gigi, dalam hal ini misalnya estetik dan saluran akar, endodontik. Kemudian ada program spesialis bidang jaringan pendukung gigi untuk gusi, tulang, sehingga gigi bisa kuat bertahan untuk bersihkan karang gigi, itu periodontologi. Kemudian ada bidang spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Bedah mulut misalnya ada gigi yang mau dicabut, ada tumor rahang, ada kista rahang, kemudian ada gigi tulang rahang yang patah, tulang alveolar yang patah, itu ada bidang bedah mulut. Kemudian ada bidang ortodonsi. Ortodonsi itu untuk merapikan gigi yang pakai behel seperti
host saya ini yang luar biasa, itu bidang ortodontik. Jadi ada bidang ortodontik untuk merapikan gigi sehingga lebih rapi kelihatan, kemudian karena dia rapi, gigi atas rang bawah sehingga bisa mengunyah dengan baik. Nah, kemudian ada bidang untuk yang terakhir, ada kedokteran gigi anak. Nah, ini untuk perawatan gigi-gigi pada usia anak, itu ada sendiri dokternya nanti yang akan merawat, yang akan lakukan treatment pada keluhan-keluhan masalah gigi dan mulut pada gigi anak. Jadi ada 6 bidang spesialis di bidang kedokteran gigi yang ada sekarang di FKG Unhas. Baik dok, ini masih banyak ternyata. Bayangkan saya juga dok baru tahu beberapa tahun dan pas juga mewawancarai dokter. Nah mungkin Tribuners yang pantau-pantau YouTube-nya Tribun Timur tidak asing lagi tentunya sama Dokter Ruslin karena sudah ada beberapa segmen acara Tribun Health yang membahas tentang masalah kesehatan masalah bedah mulut ya dok. Waktu itu kita bersama Tribun Timur. Nah saya nih yang langsung wawancara dokter ke Fakultas Kedokteran Gigi. Nah mungkin tidak asing lagi. Nah wakil dekan juga ada yang bagian gigi palsu, kemudian ada juga bagian kawat-kawat gigi untuk merapikan gigi. Itu juga ada di YouTube channelnya Tribun Timur Tribuners. Jadi yang mau nonton silakan. Tapi banyak juga Tribuners di rumah dok, yang ternyata juga masih kurang. Maksudnya mereka mungkin kira dokter gigi itu hanya satu dan mengetahui semuanya. Ternyata beda dok. Beda ternyata ya dok. Jadi kayak mau behel orang dokternya ternyata beda, mau bedah mulut ternyata beda, dan gigi palsu ternyata beda gitu. Oke. Dok, terus masuk ke mahasiswanya lagi nih dok. Tadi kan udah fakultasnya nih, ke mahasiswanya lagi. Kalau beberapa prestasi mungkin dok, ada nggak prestasi mahasiswa FKG Unhas yang dokter tahu nih? Beberapa di antaranya dok, mungkin prestasi yang sudah dibawa ke tingkat misalnya provinsi, kemudian ke tingkat nasional, bahkan ke kancah internasional mungkin dok. Ya, alhamdulillah mahasiswa kita di FKG Unhas itu kreatif semua, dan alhamdulillah kemarin di pekan kreatif mahasiswa itu kami di FKG Unhas termasuk menyumbangkan 1 medali emas dan 1 medali perunggu di bidang presentasi ilmiah, dan itu presentasi yang terbaik. Sebelumnya juga sudah masuk finalis, dapat perunggu, dan alhamdulillah di tahun 2000 kemarin kita dapat 1 emas dan 1 perunggu, dan itu kami sangat berbangga. Anak-anak didik kami atas bimbingan para dosennya yang luar biasa, yang terus-menerus mendidik supaya mereka bisa survive dan memperlihatkan prestasi di tingkat nasional. Begitu juga di tingkat internasional, terus mereka berkarya, karena itu karya salah satu bagian dari bahwa kita siap berkompetisi. Karena kita sadar penuh bahwa Saman ini adalah Saman kompetisi, harus melakukan seperti itu. Dan itu dengan upaya-upaya seperti itu menimbulkan confidence di alumni-alumni kita, dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir itu kita mensupport alumni-alumni kita untuk sekolah melanjutkan pendidikan di luar negeri. Nah, saat ini ada yang sekolah di Korea. Tadi saya baru memberikan lagi rekomendasi untuk ada lagi yang mau sekolah Magister Science di Korea Selatan. Kemudian ada yang sekolah di Jepang. Saya baru menerima tadi laporan ada 1 alumni FKG Unhas lagi yang diterima PhD, pendidikan PhD di Health Science Hokkaido University di Jepang. Dan ada beberapa yang di sekolah di Belanda, ada yang sekolah di Taiwan. Itu kami sekarang mensupport mereka supaya terus melanjutkan pendidikan sehingga alumni FKG Unhas ke depannya bisa bersaing bukan hanya di kancah nasional tapi juga di tingkat internasional. Baik dok, aduh saya jadi merinding nih dok, seandainya saya bisa diubah waktu nih, saya juga mau masuk ke kedokteran gigi. Ternyata banyak sekali prestasi berkat didikan atau bantuan dari dekan-dekan dan juga dosen-dosen, sehingga para mahasiswa bisa meraih tadi ada medali perak, emas, bahkan juga mahasiswanya
yang telah selesai di FKG Unhas mengambil spesialisnya di berbagai universitas di luar Indonesia. Waduh, tentunya setelah ambil spesialis di luar negeri harus kembali ke Indonesia untuk mengabdi kan diri di Indonesia untuk sebagai dokter spesialis terbaik nih di Indonesia. Waduh, jadi banyak sekali dok ya prestasi-prestasi dari mahasiswa FKG Unhas, bukan hanya di tingkat nasional saja, bahkan ke internasional. Nah, dok, kembali ke temanya lagi nih, sebelum kita break lagi, mungkin di kesan dokter Ruslin di ulang tahun ke-38 nih, detik-detik menuju ulang tahun ke-38 FKG Unhas, bagaimana kesan dokter sebagai dekan FKG Unhas menuju detik-detik ulang tahun atau Dies Natalis ke-38? Ya, jadi beberapa capaian yang telah diraih FKG Unhas itu dari partisipasi semua dosen, dari partisipasi tenaga pendidik yang ada di FKG Unhas itu tidak lain adalah kita ingin memperlihatkan kualitas sehingga luaran alumni kita ke depan juga siap bersaing, dan itu harus kita gaungkan terus, kita harus perlihatkan terus, dan inilah bagian dari istilahnya kinerja, ya, kinerja dan kontribusi dari suatu FKG Unhas, di mana seiring dengan slogan Unhas bahwa Unhas akan menjadi Humaniversity, Komuniversity, sehingga alumni kita cepat dan bisa dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat. Dan hal ini yang tentunya menjadi kewajiban kita semua, sehingga ke depan terutama di bidang kesehatan gigi dan mulut itu bisa FKG Unhas membantu supaya masyarakat betul-betul merasakan bahwa FKG Unhas itu ada manfaatnya. Jadi orang bisa langsung cepat merasakannya. Nah, dengan melalui Dies ini kita kembali merecharge bagaimana memotivasi semua, apakah itu staf dosennya, pegawainya, alumni untuk terus bangkit, terus termotivasi. Apalagi di masa pandemi ini orang kena down ya. Bisa kebayang dulunya kita dokter gigi pada praktek semua, tapi saat ini dengan adanya pandemi, kegiatan begitu dibatasi, kegiatan begitu harus banyak hal yang harus kita lakukan untuk terhindar dari pandemi COVID-19, tapi tetap bergerak, tetap jalan untuk terus survive di masa kritis ini. Oke. Baik, itu tadi dia kesan dari Dr. Ruslin selaku Dekan FKG Unhas. Nah, Tribuners, kita break dulu beberapa menit, dan jangan kemana-mana, tetap di Tribun Ngobrol Virtual bersama Dekan FKG Unhas, Dr. Muhammad Ruslin. Jangan kemana-mana. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Nur Fajriani dan juga Dekan FKG Unhas Dr. Gigi Muhammad Ruslin. Dan tadi sudah dibahas nih soal prestasi-prestasi, tapi kayaknya saya pernah membaca nih dok, ternyata FKG Unhas, saya pernah baca di pemberitaan atau di mana ya dok, kalau mahasiswa FKG Unhas pernah di pekan ilmiah juga lolos gitu. Mungkin bisa disebutkan dok prestasinya?
Ya, betul. Dulu jadi tim prestasi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional FKG Unhas itu terus memacu diri. Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah meraih emas poster pada PIMNAS yang ke-31 itu saat itu dilaksanakan di UNY Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2019 FKG Unhas tim PIMNAS mahasiswa meraih favorit. Itu saat PIMNAS yang ke-32 di Unut, Bali. Kemudian di tahun yang lalu, 2020, Pekan Ilmiah Nasional, itu yang ke-33 pelaksananya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu tim kami mempersembahkan 2 medali. Ya, 2 medali, kategori emas presentasi dan kategori perunggu untuk poster. Dan menurut saya, persembahan semua itu adalah bukti kerja keras dari para dosen yang memberikan bimbingannya dan para mahasiswa yang terus ingin memperlihatkan karyanya, membuktikan bahwa FKG Unhas, mahasiswa FKG Unhas bisa tonji. Ya. Bisa tonji. Aduh, ternyata banyak sekali prestasinya. Aduh dok, kalau misalnya umur kayak saya 23 tahun masih bisa masuk FKG enggak dok? Iya, dan pasti lebih banyak prestasinya lagi ya. Aduh, yang di belakang layar ini ketawa dok. Ya, bisa saja dong dok, masuk nanti lewat jalur mandiri dan lain-lain. Oke, dok, kita mau baca lagi pertanyaan dok. Sepertinya sudah ada lagi kembali pertanyaan banyak masuk di YouTube nih dok. Oke, kita akan baca dulu dok. Tadi sudah sampai mana ya ini saya lupa. Ini dari Ali Ando. Tadi kan Denny Anggara sudah dijawab ya salamnya. Ini sudah ada. Assalamualaikum dok, assalamualaikum dok, assalamualaikum dok. Sudah semua dijawab. Waalaikumsalam sama Dr. Ruslin. Oke, selanjutnya ada dari mana ini? Aliando. Semoga sukses ya FKG Unhas ya. Amin 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 amin. Terus ada dari Pak Hari Swardi. Katanya acara dari masa ke masa yang hadir mulai dari angkatan berapa? Acara dari masa ke masa yang hadir mulai dari angkatan berapa katanya dok? Ya. Dari masa ke masa itu tadi itu mulai dari tahun 69 itu ada beberapa, masih banyak yang ada beberapa yang masih ada, dan sampai saat ini termasuk dosen-dosen milenialnya FKG, guru-guru kami saat ini itu semua yang dari dulu mengantarkan FKG Unhas pasti akan hadir semua, memberikan kesannya, memberikan suatu prestasi-prestasi yang pernah dilakukan dulu, karena FKG Unhas itu dibangun sejak guru-guru kami dulu bersusah payah untuk membangun FKG Unhas sampai saat ini bisa survive di usia ke-38. Jadi kami ini hanya pelanjut, jadi generasi kami ini generasi pelanjut, dan saat ini masih banyak alumni-alumni, masih banyak kami punya guru-guru yang terus mensupport, yang terus mendampingi bagaimana FKG Unhas ini terus memberikan kontribusi ke masyarakat melalui para alumni yang kami lahirkan, sehingga ke depan ilmunya itu memberikan manfaat, dan dengan ilmu yang bermanfaat itu akan mengantarkan kita semua ke pencapaian bagaimana kesehatan gigi dan mulut itu lebih baik dan masyarakat tidak pernah lagi merasakan keluhan masalah di bidang kesehatan gigi dan mulut. Baik, itu tadi untuk pertanyaan dari Haris Wardi ya. Nanti kalau masih mau bertanya silahkan bertanya. Tapi dok, aduh banyak sekali nih pertanyaan dok. Kita akan baca satu-satu ya dok. Oke, tapi ingat teman-teman Tribuners di rumah dan dimanapun berada, kalau bertanya jangan di luar dari FKG Unhas dan jangan juga di luar dari Dies Natalis, oke? Oke. Ada selanjutnya dari Bunga Hidup Hidayat. Selamat sore sahabat. Katanya selamat sore dok. Terus ada dari Dian Amelia. Sukses ya FKG Unhas. Ya makasih Dian. Terus ada Burdani Burhan. Hadir. Terus Akas M. Sami. Dokter Gigi. DRG. Aksa M. Sami DRG. Jogja sakit. Siapa itu? Itu alumni itu Anda Akas itu alumni, beliau alumni FKG Unhas, beliau berkarir saat ini di Pangkalan Bun, dan mungkin saat ini beliau lagi ada di Yogyakarta. Iya dok, karena anunya Jogja sakit katanya, tapi tetap hadir. Waduh, semoga Dokter Akas M. Sami cepat diangkat penyakitnya dan kembali bisa beraktivitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, selanjutnya ada dari Hasrul Rusdi. Katanya, apakah wajib ada skor TOEFL untuk daftar di FKG Unhas? Berapa jika ada? Waduh, ini sudah mulai ke hawa-hawa FKG Unhas ini, dok.
SNPTN. Oke dok, mungkin bisa dijawab dok, katanya skor TOEFL untuk daftar FKG Unhas. Jika ada memang berapa dok katanya? Ya, itu untuk program pendidikan dokter gigi itu tidak ada skor TOEFL, tapi kalau untuk program magister dan program spesialis itu kita ada skor TOEFL, dan itu nanti semua seleksinya itu dilakukan di universitas, di lembaga bahasa. Dan kalau tidak salah ya, sekarang standarnya itu 475 kalau nggak salah. Standar 475 kalau dasar ya. 475 untuk pertanyaan dari Rusdi tadi nih. Katanya berapa skor TOEFL. Nah itu ya 475 dicatat. Mungkin ada adanya yang mau masuk FKG Unhas atau mau masuk spesialisnya. Itu tadi 475. Oke. Ini ada dari Raisan Nur Sofi. Nyimak sambil masak. Wah, ini untungnya kegiatan virtual, bisa sambil masak, bisa sambil rebahan, tapi sebaiknya kita menyimak sambil duduk nih, Tribuner, supaya bisa bertanya-tanya juga. Tapi enggak apa-apa, sambil masak juga enggak apa-apa. Terus ada dari Seina Taneta Putri Taneta. Hai katanya dok. Terus ada dari Naya Naila. Dok, tips-tips lolos SNPTN atau SBMPTN FKG Unhas dong, please. Aduh, silakan dok, mungkin dijawab tips-tipsnya. Tahu dok, sudah ke SNPTN kayaknya sudah bau-bau SNPTN ini. Silakan dok. Ya, SNPTN kemarin ya di launchingnya. Jadi Unhas kemarin sudah meluncing untuk memulai pendaftaran di SNPTN, dan sebentar lagi setelah itu SBMPTN. Tipsnya biasanya itu sebenarnya pertama, orang belum terlalu banyak mengenal FKG Unhas. Dengan ini salah satu harapan kami, Tribuners, masyarakat umum sudah mulai lebih jauh mengenal FKG Unhas, sehingga ada minat masuk ke FKG Unhas. Dan tipsnya saya sangat yakin Tribuners mengikuti, belajar terus, itu pasti nanti persiapan-persiapan yang begitu matang, siap bersaing, pasti akan pilihannya nanti ke FKG Unhas dan akan lolos ya. Saya pikir latihan-latihan untuk menjawab soal, latihan-latihan mengikuti tes-tes, sehingga lebih confidence, lebih siap dan tidak grogi, dan apa yang sudah dipelajari tidak hilang, sehingga bisa nanti lolos dan masuk ke FKG Unhas. Oke, baik. Itu Tribuners. Itu mungkin kalau untuk tips SB-nya, Dok Dik. Kalau tips SN-nya mungkin, Dok, ya pilih yang pertama FKG Unhas, jangan pilih kasih pilihan kedua. Kalau pilihan kedua itu pasti. Ya, Dok, betul. Biasanya diutamakan kalau memang dilihat peminatannya ya, peminatannya. Ya. Dok. Nah, jadi ingat harus pilihan pertama FKG Unhas di SNPTN. Nanti kalau SB ya pilihan pertama juga. Dan tadi tipsnya dokter yaitu belajar memang dari sekarang, hilangkan rasa grogi, belajar, dan kalau memang sudah minat mau bergelut di dunia kedokteran gigi ya harus jadikan itu motivasi untuk terus belajar. Oke, kita jawab pertanyaan lagi dok. Aduh maaf ya Tribuners, ini satu-satu dijawab saking banyaknya ini. Ada dari Naila lagi dok. Katanya kalau mandiri gimana jalurnya dok? Oh iya, untuk jalur mandiri di FKG Unhas atau di Unhas ya itu nanti ada setelah SBMPTN. Karena saat ini kan ada 3 ya, untuk SN, SB, dan Mandiri. Nah di Mandiri itu di FKG Unhas juga kami ada kelas internasional. Dan kalau seperti tahun lalu yang nilai SB itu juga yang akan menjadi ukuran pada saat penentuan di Mandiri. Jadi harus tetap mendaftar mengikuti SB untuk ikut di jalur Mandiri. Baik. Oh jadi untuk bisa tadi masuk di jalur Mandiri harus SB-nya pilih Unhas dok? Iya, harus pilih Unhas, betul. Oke. Supaya bisa Jenes, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Makanya kalau memang sudah niat Tribuners di rumah, tadi ini Naila, kalau memang sudah niat untuk masuk FKG dan sudah siap untuk jalur mandirinya, jangan lupa untuk pilih di SB-nya ada FKG Unhas. FKG Unhas, ya, betul. Oke, baik dok. Nah, ada lagi dari Arif Usman 575. Dok, apa ada prodi atau jurusan lain di FKG Unhas? Masyarakat awam tahunya yang ya dokter gigi saja. Ya. Aduh, silakan dok, dijawab dok. Ya, jadi di FKG Unhas ini itu memang prodi pendidikan dokter gigi, ya.
untuk jadi dokter gigi. Kemudian ada untuk pasca, dalam artian itu magister kedokteran gigi. Kemudian ada program studi untuk dokter gigi spesialis yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada 6. Saat ini ada 6 pilihan. Mudah-mudahan ke depan kita akan kembangkan lagi menjadi ada pilihan untuk menjadi dokter gigi bidang radiologi kedokteran gigi. Kemudian ada prodi bidang spesialis ilmu penyakit mulut. Kemudian ada untuk dokter gigi forensik, ya, dan ada untuk patologi oral, ya, itu semua yang saat ini sedang dikembangkan dan itu di Indonesia belum banyak yang belum ada yang buka, ya, yang 2 tadi itu belum buka. Kami mendengar ada beberapa teman dari universitas lain di Pulau Jawa itu akan memulai karena mereka memang mungkin lebih siap, ya. Karena memang mereka lebih dulu. Nah, untuk prodi yang lain ini ada untuk sesuai dengan arahan dari Bapak Direktorat Vokasi, kemudian sesuai dengan arahan dari Ibu Rektor, itu untuk pengembangan vokasi di bidang termasuk kedokteran gigi, tapi vokasinya itu untuk keperawatan gigi dan untuk vokasi tekniker gigi, untuk kerja di laboratorium, untuk bikin gigi palsu gitu di lab, ya. Itu yang ada untuk prodi-prodi di FKG Unhas yang ada di Indonesia. Nah, kalau di FKG di seluruh Indonesia, kalau di FKG Unhas tadi prodi itu yang ada saat ini. Ya, baik. Nah, itu juga jadi pertanyaan, ternyata jadi pertanyaan juga terus. Tadi sebenarnya di awal sudah dijelaskan sama dokter kalau sudah ada spesialis bedah mulut, spesialis kawat gigi tadi untuk gigi palsu juga ada, dan kembali diperjelas sama dokter Ruslin. Jadi Tribuners yang di rumah yang selalu ini berasumsi nih kalau cuma dokter gigi saya juga dulu dok gitu waktu masih SMA saya pikir lebih mending kita ambil dokter gigi karena sampai S1G kemudian bisa buka praktek. Ternyata ada juga spesialisnya teman-teman. Jadi ada spesialisnya. Jadi kalau misalnya untuk lebih baik kita berkonsultasi kepada yang spesialisnya nih. Misalnya kita punya masalah seperti saya ini giginya dulu jarang-jarang, akhirnya alhamdulillah sudah rapat. Pernah jaraknya sampai 1 cm, sekarang sudah rapat, itu dokter yang spesialisnya. Oke, kita jawab lagi dok pertanyaan. Ini ada dari Agus Ardiansyah. Jaya selalu dan selamanya kedokteran gigi. Oke, terima kasih Agus. Terus ada dari RDWN. Dok selain SN sama SB dan JNS, jalur apa lagi yang bisa ditempuh untuk lolos? Maksudnya mungkin jalur apa lagi selain tadi SNPTN, SBMPTN sama Mandiri. Waduh, banyak sekali pertanyaan tentang mau masuk FKG dok. Silakan dok. Untuk masuk ke FKG Unhas itu tadi ya, SN, SB dan jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri itu kita ada juga kelas internasional, ya. Dan ini yang diperuntukkan untuk Tribuners yang berminat masuk FKG Unhas yang bisa lebih terekspos ke hal internasional. Dalam hal ini misalnya bahasa pengantarnya bahasa Inggris, kemudian mereka akan merencanakan sit-in di luar negeri dalam menempuh pendidikan. Kemudian dia mungkin ada persiapan misalnya sekolah ke luar negeri, jadi dari awal sudah mulai membiasakan diri dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Mungkin seperti itu. Jadi kita juga punya kelas untuk mewadahi Tribuners yang berminat pengembangan ilmunya yang langsung misalnya nanti melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nah, perlu saya sampaikan juga ya Nuria, bahwa kami saat ini di FKG Unhas itu punya 20 guru besar. Jadi kami punya 20 guru besar yang hebat-hebat, yang siap mengantarkan semua Tribuners menjadi dokter gigi yang hebat juga tentunya. SDM 20 guru besar itu sangat luar biasa dibanding, maksudnya saat ini di FKG seluruh Indonesia yang saat ini ada 32 fakultas kedokteran gigi, itu FKG Unhas yang cukup memiliki banyak guru besar yang semua bidang yang begitu kualitasnya sudah high standar ya. Iya, betul dok. Termasuk tadi guru besar yang sama tadi dok, aduh mohon maaf tadi Prof Buran Baru Nawati, ya, Prof. Itu termasuk salah satunya profesor yang milenial dan saya sudah pernah ketemu sama Prof. Oke, kita jawab pertanyaan lagi Prof.
Aduh, tapi saya perjelas kembali tadi pertanyaan dari Tribuners. Jadi ada 3 prodi Tribuners, 3 jalur masuk FKG UNAS. Seperti biasa di semuanya sama JSB, SN dan Mandiri. Nah, kalau Mandiri ini ada juga kelas internasional yang bisa mewadahi Tribuners yang mau juga praktek-praktek atau apa kuas-kuas atau apalah Dok begitu di luar negeri. Iya, oke. Oke, selanjutnya Tribuners, pertanyaan lagi kita jawab pertanyaan ini ada dari Muhammad Iqbal. Mahasiswa dari Taiwan menyimak. Waduh, kita tahu ini Dok, mungkin mahasiswa atau Muhammad Iqbal. Beliau adalah dosen muda milenial yang sekarang lagi menempuh pendidikan PhD di Taiwan. Ya. Oh, yang tadi dokter sebutkan. Ya, di China Medical University. Aduh, dokter muda. Iya, saya lihat. Iya, saya lihat ini Dok. DP-nya dokter masih, aduh, muda banget. Iya, beliau muda banget, tapi muda tapi sudah punya keluarga. Aduh. Oke, OTW, OTW batal. Oke, salam Dokter Muhammad Iqbal dari Taiwan menyimak langsung Dok. Oke, makasih Dokter Iqbal. Salam kembali katanya. Ini dari Naya Naila. Dok, Tabe berapa FKG UNAS mandirinya? Mungkin berapa biayanya? Duh, bagaimana Dok? Silakan kalau bisa dijawab atau belum bisa dijawab dari dokter. Silakan Dok. Ya, kalau untuk seperti SPP seperti ini biasanya kan tiap tahun ada SK Rektor ya. Jadi saya takut menyebutkan jumlah nanti misalnya ada perubahan atau ada pengurangan atau apa kami belum bisa. Tapi itu semua terjangkau ya. Semua terjangkau kalau kita bandingkan misalnya di beberapa universitas yang ada di Indonesia, sebenarnya di FKG UNAS itu di antara FKG se-Indonesia itu kita terbilang yang cukup murah. Cukup murah. Ini juga terbukti beberapa mahasiswa kami itu banyak datang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dari Pulau Kalimantan, itu ada yang banyak masuk ke FKG UNAS. Jadi salah satu FKG negeri yang ada di Indonesia, FKG UNAS lah yang istilahnya murah ya, murah pembiayaannya. Terjangkau. Bahkan dari Malaysia juga katanya Dok. Pernah saya dengar ada yang apa sih namanya dari Ramsi atau apakah itu dia ngokos-ngokos di samping-samping itu Dok. Biasa ada juga dari Malaysia yang ambil kedokteran di kedokteran. Mereka itu umumnya itu yang dari Malaysia itu beberapa tahun yang lalu itu mereka umumnya yang dari kedokteran. Bukan di kedokteran gigi ya. Dulu di kedokteran gigi kami juga ada 1-2 tapi tidak berlanjut. Nah, sekarang ini kemarin ada lagi kita juga buka untuk di kelas internasional dari Malaysia, tapi karena program scholarship-nya mereka berhenti sehingga tidak berlanjut. Ada beberapa orang kemarin yang sudah mulai mendaftar dan sudah diterima, tapi karena program beasiswa di Malaysia mungkin ada perubahan kebijakan dari pemerintahannya sehingga mereka tidak lanjut. Ya. Baik, itu tadi untuk jawaban dari Naila. Oke, yang terakhir, sapunya terakhir kita sudah mau 1 jam nih Tribuners. Aduh, sepertinya banyak sekali pertanyaan. Ini terakhir dari ada Alkarama Mahardika, sukses selalu FKG UNAS. Wah, saya curiganya ini mahasiswanya dokter kan dia pakai jas dokter ini. Alkarama Mahardika, mungkin dokter kenal? Atau dosen juga Dok? Aduh. Ini juga dosen FKG UNAS, dosen muda milenial FKG UNAS yang saat ini lagi juga menimba ilmu sama dengan Dr. Iqbal tadi di Taiwan. Di Taiwan China Medical University. Kami berharap mereka semua nanti ini ke depan kalau kembali membawa suatu ilmu baru, membawa suatu nuansa baru, membuat spirit baru yang terus bisa membangun FKG ke depan karena sesuai dengan kebutuhan pasar yang menuntut kita memiliki kualitas yang lebih mumpuni untuk terus bisa survive, bersaing di masa-masa yang akan datang. Baik, aduh, ini kalau Dokter Alkarama sudah berkeluarga? Bercanda Dok, bercanda ya? Bercanda Dokter Alkarama. Mereka itu orang di FKG UNAS itu baik dokter gigi yang ini cepat laku. Iya, makanya ini karena saking muda-muda aja Dok, saya jadi kayak wah masih muda-muda ini semua dokternya dan waduh ternyata sudah berkeluarga semua. Dan ada kesempatan Tribuners sudah berkeluarga semua ya. Oke. Saya harus cepat announce ya, saya cepat harus announce bahwa mereka ini semua sudah berkeluarga.
supaya karena memang penampilannya muda-muda terus. Iya betul dok, betul sekali dok. Saya saja lihat, saya kira masih swasta ini dok, karena saya lihat ini Dokter Akal Karama Mardika ini masih cukup muda ya, tapi sudah di astaga, sudah banyak, masa lagi chat-chat, astagfirullah ya Allah. Oke, Tribuners ya, close, tidak ada dokter gigi yang free. Oke, salam kembali Al Karama Mardika. Oke, selanjutnya ini ada dari Pak Hasanuddin Tahir. Saya cuma mau, pasti dokter lagi nih. Saya cuma mau bilang, Dekan FKG Unhas tergagas Indonesia, mantap, energik, dan visioner asik. Siapa ini dok? Hasanuddin Tahir? Wakil Dekan kayaknya. Beliau itu, beliau yang mendidik saya itu guru-guru saya semua yang mendidik kami untuk bisa melanjutkan perjuangan dari beliau-beliau. Jadi Profesor Hasanuddin Tahir itu salah satu staf dosen di FKG Unhas yang juga sudah di antara 20 guru besar. Beliau itu yang sebenarnya memulai perjuangan di FKG Unhas. Seperti saya ini hanya pelanjut saja. Jadi saya hanya melanjutkan tongkat estafet, membawanya terus sesuai dengan cita-cita para guru besar supaya FKG ini memberikan kontribusi lebih berarti ke masyarakat, ke tingkat regional, tingkat nasional, dan internasional. Jadi kita ini diberi kewajiban tanggung jawab ya untuk terus membawa mereka. Dan salah satu Prof. Hasanuddin ini yang terus mau melihat bagaimana FKG Unhas itu terus maju dan terus memberikan sumbangsi ke masyarakat ke depannya. Baik. Waduh, dok, ini tadi sudah ada 3 dokter muda, terus 2 profesor yang komen, kemudian adanya terakhir dokter juga Hasanuddin Tahir yang komen juga. Waduh, terima kasih dokter-dokter semuanya. Semoga dokter-dokter ini, terutama dokter gigi dok, yang paling sebenarnya kalau mengerjakan gigi itu kan katanya droplet-dropletnya itu yang paling berbahaya katanya dok. Ya, betul. Ya. Dan semoga dokter-dokter, terutama dokter-dokter muda dimanapun berada, semoga terutama aja dokter muda dan juga profesor-profesor serta dokter-dokter gigi lainnya diberikan kesehatan dalam sebagai garda terdepan di tengah pandemi COVID ini, dan juga sebagai penyelamat bagi mereka-mereka yang memang sedang fisiknya kurang stabil gitu. Oke, dok, ini kita rasanya sudah 1 jam lebih kita berbincang bersama, terus ternyata pertanyaan sudah banyak sekali muncul, dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya belum bisa terjawab semua, mungkin nanti Tribuners bisa bertanya langsung ke Instagramnya fkg.unhas. Nah, nanti di situ ada Instagram yang adminnya mungkin bisa jawab terkait pertanyaan-pertanyaan tentang dies natalis, atau juga tadi sudah banyak sekali pertanyaan soal yang mahasiswa baru dok, yang sudah tidak sabar mau masuk atau mendaftar di FKG Unhas. Nah, Tribuners, karena sudah 1 jam, waktunya sudah 1 jam lebih ini bersama dengan Dekan FKG Unhas, jadi mungkin kita harus selesaikan dulu nih live, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bakal ada live-live selanjutnya bersama dokter-dokter gigi dari FKG Unhas. Oke, dok, sebagai closing statement-nya ini dok, kira-kira harapan terbesar dokter untuk FKG Unhas dan juga dies natalis Unhas ke-38. Harapan terbesarnya dokter, mewakili dekan-dekan lain. Dekan lain. Mewakili orang-orang yang ada di FKG Unhas yang terus ingin memajukan FKG Unhas, tidak lain tujuannya adalah berkontribusi, yang memberikan manfaat kepada khalayak, ke masyarakat tentang peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Dan di usia yang ke-38 ini, usia yang begitu matang ya, usia yang begitu siap, kita bisa lihat dari SDM, dari Sapras yang ada di FKG Unhas saat ini, dengan adanya dukungan kebijakan dari Ibu Rektor, bagaimana FKG Unhas terus berkontribusi, memperlihatkan bahwa Unhas adalah bagian dari yang Human University, bagian yang Komuniversity. FKG Unhas juga bisa tongji, dan para dosen-dosennya di antara 20 guru besar, para dokter-dokter, para staf muda yang siap, yang penuh energik, itu dengan para pegawainya memberikan selalu sumbangsi bagaimana FKG Unhas ini ke depannya lebih bisa memperlihatkan kontribusi yang berarti dan untuk kemajuan Universitas Hasanuddin. Baik, itu dia tadi harapan Dekan FKG Unhas
di spesial di live kita Dies Natalis ke-38 FKG Unhas. Nah, Tribuners semuanya, Dok, pertama ini saya mau ucapkan terima kasih banyak nih Dok sudah meluangkan waktunya. Dia bisa berbincang live bareng bersama dengan Tribun Timur dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya rasa 30 menit ke Dies Natalis, 30 menit ke yang mau sekali masuk FKG Unhas dan sampai TOEFL dan lain-lain, ini sudah banyak sekali bertanya. Nanti Tribuners kita akan ada live selanjutnya bersama Dekan FKG Unhas atau dokter-dokter gigi lainnya di FKG Unhas. Dok, terima kasih, dan Tribuners terima kasih juga yang telah menyaksikan. Kembali saya ingatkan, di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Hand sanitizer kayak saya nih, non-stop hand sanitizer di samping. Oke, Tribuners, terima kasih. Dan dokter, terima kasih pula dokter atas waktunya. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama dong. Ya, Tribuners, sekali lagi yang mau bertanya, masih bertanya karena masih ada pertanyaan ini dan belum sempat terjawab, silakan ke Instagramnya Unhas, FKG Unhas, FKG.Unhas, fkg.unhas untuk pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Dekan atau seputar FKG Unhas. Dan terima kasih sekali lagi, dan Tribuners, sampai jumpa di Tribun Ngopi pekan depan selanjutnya, dan sampai jumpa. Tribun.